Kajati Sumut tegaskan EKT bukan jaksa lagi, sudah saya pecat kemarin. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto menegaskan sudah memecat EKT. EKT adalah jaksa pemeras yang videonya viral di media sosial. Idianto menegaskan, bahwa setelah dipecat, EKT bukan jaksa lagi. Namun, pemecatan ini ternyata hanya pada jabatan EKT saja. Dia masih berdinas di lingkungan kejaksaan, meski hanya sebagai pegawai biasa. Sudah saya pecat kemarin, dan dia bukan jaksa lagi, kata Idianto, saat pemberian remisi di Lapas Kelas IA Tanjung Gusta Medan, Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023. Idianto menegaskan, bahwa saat ini EKT cuma pegawai biasa. Statusnya sekarang hanya pegawai tetap, katanya. Daftar jaksa bermasalah di Sumut. 1. Jaksa Kejari Batubara, EKT. Ada jaksa Kejari Batubara EKT, yang saat ini proses pemecatannya tengah diproses Kejati Sumut. EKT ketahuan melakukan pemerasan kepada Sarlita, orang tua tersangka narkoba berinisial MRR. Saat pertama kali meminta uang, EKT meminta Sarlita menyiapkan 100 juta rupiah. Namun Sarlita tidak mampu, hingga disepakati uang yang akan disetor 80 juta rupiah. Setelah uang diserahkan sebanyak 35 juta rupiah, Sarlita sadar dirinya menjadi korban pemerasan. Sarlita kemudian melapor ke Kejati Sumut, dan video oknum jaksa EKT saat meminta uang tersebar. Dalam perkara ini, oknum jaksa EKT tidak sendirian. Ada 3 oknum Polres Batubara yang diduga terlibat. Mereka yang terlibat adalah Aibtu FZ, Aibda D dan Braikda DD. Ketiganya mendapatkan uang dengan nilai bervariasi. Aibtu FZ mendapat 8 juta rupiah, Aibda D dan Bribka DD masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Belakangan, Kapolres Batubara, AKBP Jose DC Fernandes membantah anak buahnya terlibat. Jose bilang yang melakukan dugaan pemerasan hanya jaksa saja. 2. 10 jaksa Kejari Asahan dilaporkan melakukan pemerasan. 10 oknum jaksa Kejari Asahan dilaporkan melakukan dugaan pemerasan terhadap keluarga tersangka narkoba dan pencurian. Adapun ke-10 oknum jaksa Kejari Asahan yang dilapor ke Kejati Sumut itu yakni FS, RH, CS, RT, B, G, E, HM, NF, dan S. Kajati Sumut, Idianto mengatakan pemeriksaan terhadap ke-10 anak buahnya ini masih berjalan. Ia mengatakan tim pemeriksa tengah memintai keterangan para saksi. Dalam menjalankan aksinya, para jaksa nakal ini tidak hanya meminta uang, tapi ada juga yang meminta mobil. 3. Jaksa Kejari Tebing Tinggi minta uang, vitamin. Oknum jaksa Kejari Tebing Tinggi bernama Edwin Anasta Oloan Tobing atau Edwin Tobing diduga melakukan jual beli perkara modus minta uang vitamin. Jaksa Edwin Tobing minta uang 4,5 juta rupiah, yang nantinya akan dibagi kepada sejumlah jaksa, yang menangani perkara penganiayaan. Sebab, kepada korbannya, Edwin Tobing menyebut kalimat, kami, yang merujuk pada tim jaksa Kejari Tebing Tinggi. Kasus dugaan jual beli perkara ini terbongkar tatkala rekaman percakapan antara jaksa Edwin Tobing dan keluarga dari wanita bernama Wanda Sriwardani beredar. Diketahui, Wanda Sriwardani adalah tersangka dalam kasus penganiayaan. Wanda Sriwardani sebelumnya dilaporkan oleh Susilawati ke Polres Tebing Tinggi. Dalam perkara ini, Wanda Sriwardani sebenarnya juga melaporkan Susilawati. Anehnya, hanya perkara Wanda Sriwardani yang lanjut, hingga pelimpahan tahap 2. Sementara laporan terhadap Susilawati, belum berlanjut. Singkat cerita, dalam percakapan by phone antara jaksa dan keluarga Wanda, kedua belah pihak sepakat bertemu di kedai kopi Kopang, Jalan Dr. Sutomo, Kota Tebing Tinggi, pukul 12 waktu Indonesia Barat lewat. Jaksa Edwin meminta percakapan jangan melalui telepon karena khawatir disadap. Namun pembicaraan terus berjalan. Terekam suara bahwa jaksa Edwin Tobing menjanjikan bisa memenuhi permintaan keluarga Wanda Sriwardani, yang mana ingin agar Susilawati bisa ikut ditahan dan menjalani proses hukum seperti Wanda. 4. Mantan Kasih Intel Kejari Siantar diduga akali hasil audit dugaan korupsi. Bas Faumasi Jayalaya, oknum jaksa Kejagung RI, yang merupakan mantan Kasih Intelijen Kejari Siantar diduga memanipulasi data kerugian kasus dugaan korupsi proyek jembatan di kota Siantar. Karena ketahuan diduga mengakali kerugian negara dugaan korupsi tersebut, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian turun tangan. Menurut hasil audit BPK RI pada April tahun 2020 lalu,
kerugian negara pada proyek jembatan 8/13+441 sampai dengan 8/13+436 di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Siantar itu mencapai 2,9 miliar rupiah, dari pagu anggaran 14,4 miliar rupiah. Namun, oleh Basfarmasi Jaya Laya, kerugian negara tersebut diubah menjadi 304 juta rupiah. Angka 304 juta rupiah itu dibuat Basfarmasi Jaya Laya setelah menggandeng Politeknik Negeri Medan Polmed. Perubahan kerugian negara ini bahkan tak diketahui Kejari Siantar, apakah telah disinkronkan dengan temuan BPK RI yang muncul di awal kasus. 5. Jaksa di Tapsel diduga terlibat mafia tanah. Oknum jaksa di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, diduga terlibat dalam dugaan kasus mafia tanah. Dia kini telah diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jamwas Kejaksaan Agung RI. Satu laporan, kasus mafia tanah, dari Tapanuli Selatan diteruskan ke Jamwas. Karena laporan diduga ada oknum jaksa yang ikut bermain, kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah kepada wartawan, Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Namun, dia tidak menjelaskan identitas jaksa yang diduga terlibat kasus mafia tanah tersebut. Sebaliknya, dia juga tak menjelaskan secara rinci terkait perkara yang dimaksudkan. 6. Jaksa Kejari Tanjung Balai diduga palsukan dokumen korupsi. Oknum Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Kejari Tanjung Balai bernama Joharlan dilaporkan ke Polda Sumut. Selain dilaporkan ke Polda Sumut, Joharlan juga dilaporkan ke Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung Kejagung RI. Menurut Daman Sirait, anggota DPRD Tanjung Balai, JPU Joharlan diduga memalsukan dokumen tanda tangan miliknya. Adapun pemalsuan dokumen tanda tangan itu terjadi dalam berkas acara pemeriksaan BAP kasus dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar di Kecamatan Seitualang Raso, Kota Tanjung Balai. 7. Jaksa Kacap Jari Labuhan Deli memeras. Oknum Jaksa Kebejari Labuhan Deli bernama Berkat dituding memeras keluarga tersangka penadah motor. JPU Berkat meminta uang 30 juta rupiah kepada Mutia, istri tersangka penadah motor bernama Adi. Oknum jaksa itu sempat diperiksa, tapi belum jelas hasilnya sampai saat ini. Ikuti terus berita Bekasi supaya Anda tidak ketinggalan seputar informasi.